Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya. Karena juga ya perkembangan dari channel ini tidak terlepas dari dukungan, supportan, semangat dari teman-teman semuanya. Sehingga sampai detik ini pun saya masih ada di YouTube untuk memberikan motivasi, semangat, dukungan buat Anda semuanya ya. Oke. Jadi seperti judul yang Anda lihat, yaitu semua akan stop bayar pinjol legal dan ilegal pada saatnya tiba gitu loh. Ya, jadi meskipun di sini di beberapa video ya saya sering menyampaikan stop bayar pinjol legal, stop bayar pinjol legal, hasilnya juga akan percuma. Dan saya mau bahas kepada Anda kenapa saya bilangin pada saatnya tiba semuanya juga akan stop bayar pinjol. Dan sekalian juga nanti ada link yaitu petisi hapus pinjol di Indonesia, ada di deskripsi. Anda juga boleh nanti klik dan ikut serta juga berpartisipasi dalam itu. Semoga saja pinjol benar-benar hilang di Indonesia. Kalaupun nggak hilang, minimal mempunyai aturan yang jelas dan mempunyai aturan yang tegas tentang mereka menyelenggarakan praktek mereka di Indonesia. Tapi sebelumnya saya minta kepada teman-teman semuanya juga akan stop bayar pinjol. Kenapa seperti itu Bang? Karena disuruh pun juga nggak akan mau, dilarang pun juga nggak akan bisa. Kok bisa kayak gitu ya? Disuruh nggak mau, dilarang juga nggak akan bisa. Mereka akan berada pada titik di mana mereka sudah menyatakan tidak sanggup, menyatakan sudah tidak mampu, yaitu ketika uang dan ekonomi sudah mengatur dari teman-teman semuanya. Baru di situ bisa Anda menyimpulkan untuk tidak membayar lagi. Jadi walaupun solusi hutang selalu mengarahkan tentang stop bayar pinjol, stop bayar pinjol legal sebelum semuanya terlambat, itu juga akan sia-sia. Kenapa? Karena disuruh juga nggak akan berhenti, dilarang juga nggak akan bisa gitu loh ya. Walaupun Anda saya suruh ini stop bayar pinjol legal, itu nggak akan bisa lunas, nggak akan ada yang percaya. Dilarang juga nggak akan ada yang berhenti. Tapi pada saatnya tiba, ketika duit sudah tidak ada, semuanya akan berhenti. Dan di saat itulah semuanya, segala penyesalan pun serentak datang. Iya ya, kenapa dari awal saya tidak mengikuti kata Bang Medi? Ya, barulah di situ itu yang disebut dengan manusiawi ya. Yang disebut penyesalan tidak pernah datang di awal, penyesalan selalu datang di akhir, gitu loh ya. Dan Anda yang saat ini sudah berhenti, saya yakin bukan karena channel ini, tapi karena uang Anda sudah tidak ada ya. Itulah sebabnya Anda berhenti membayar. Makanya saya bilangin, disuruh nggak akan bisa, dilarang juga nggak akan bisa. Tapi kalau uang sudah tidak ada, baru di saat itu kenapa saya lama menjumpai channel ini, baru penyesalan itu mulai muncul ya. Makanya saya bilangin judul video hari ini itu pada saatnya tiba semua juga akan berhenti bayar pinjol ya, tanpa disuruh pun dan tanpa dilarang. Dan juga ini ada satu petisi ya, petisi itu yang dibikin juga oleh putra-putri bangsa juga ya, tentang satu web, yaitu tanda tangani semuanya. Kalau Anda pengen pinjol dihapus dari Indonesia, linknya ada di deskripsi dan model linknya ada di layar saya munculkan. Dan saya mau bacakan kenapa ini ada petisi. Anda boleh lihat di layar saya di sini, hapuskan pinjol legal dan ilegal yang ada di Indonesia. Dan di sini sudah ditandatangani dengan lebih 5.000 ya, 5.000 orang. Dan kalau bisa itu lebih lagi dari yang kita harapkan ya. Di sini saya bacakan, hapuskan pinjol legal dan ilegal yang ada di Indonesia yang sangat meresahkan masyarakat. Dengan adanya pinjol yang bukannya membantu tapi malah menyengsarakan dengan bunga yang sangat fantastis. Hapuskan pinjol legal dan ilegal yang ada di Indonesia yang sangat meresahkan masyarakat. Dengan adanya pinjol bukannya membantu malah menyengsarakan. Bagaimana bisa ribuan orang bahkan lebih bisa terjerat
Ya, ribuan orang bahkan lebih bisa terjerat. Otoritas selaku regulator dan layanan keuangan digital menolak bertanggung jawab atas korban-korban yang telah direnggut hak azazi manusianya, direnggut kerahasiaan datanya, direnggut pekerjaannya, direnggut privasinya. Mereka menolak bertanggung jawab padahal OJK adalah sutradara dari semua ini. Contoh kasus, peminjam meminjam sejumlah uang 1 juta yang cair 790, dana pengembalian bisa mencapai 1.500.000, sangat tidak masuk akal. Bahkan tenor pinjaman hanya 7 hari. Dari awal mendaftar, semua kontak, galeri, lokasi mereka akses tanpa ada yang curiga. Tapi ternyata setelah peminjam terlambat bayar, mereka menyebarluaskan data peminjam, bahkan sampai mencaci maki. Dan membuat grup untuk donasi pembayaran. Apakah itu bisa disebut dengan pinjol diawasi OJK? Karena legal maupun ilegal semuanya cara penagihannya sama, tak ada bedanya. Mari sama-sama kita kembalikan Indonesia ke dalam negara yang aman, tentram, tanpa lintah darat online. Mulai membuat petisi, disinilah Anda mulainya tanda tangani petisi ini. Dan untuk alasannya silahkan diberikan. Dan Anda terjebak di pinjol mana saja dan kenapa Anda mau berpartisipasi di sini. Tapi walaupun datanya tidak lengkap, minimal Anda sudah ikut juga, itu juga membantu ya. Di sini ucapannya juga tepat ini menurut saya karena saya buka di sini. Padahal OJK adalah sutradara dari semua ini, tapi OJK saya akan lepas tanggung jawab ketika korban yang telah direnggut hak asasi manusianya, direnggut kerahasiaan datanya, direnggut pekerjaan, direnggut privasinya. Ini benar semuanya. Ya, OJK saya akan lepas tanggung jawab. Apakah ini yang bisa disebut pinjol diawasi OJK? Pinjol memang diawasi oleh OJK, tapi tidak ada ditegur OJK ketika melakukan kesalahan. Di sini loh. Jadi OJK saya akan lempar tangan. Jadi OJK melindungi pinjol-pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya. Dan OJK mencarikan tumbalnya pinjol-pinjol yang ilegal, gitu loh. Padahal praktek di lapangan sudah jelas, pinjol legal dan pinjol ilegal sama. Ya, yang berbeda cuman yang satu membayar ke OJK, membayar pajak ke negara ini, yang satu tidak. Itu aja bedanya, ya. Tapi satu pinjol legal mempunyai puluhan cabang pinjol ilegal, walaupun tidak terbuka, tapi di balik layar semuanya ada permainan. Makanya teman-teman semuanya silahkan lihat linknya di deskripsi dan ikuti petisinya. Dan semoga saja cepat mencapai 1 juta penandatanganan. Semoga bisa dilirik oleh pemerintah dan pemerintah mempunyai solusi di balik ini yang melihat OJK hanya lepas tangan terhadap tersisanya masyarakat, terhadap kehilangan pekerjaan dari masyarakat, terhadap privasi-privasi mereka yang disebarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan baik legal maupun ilegal. Semoga pemerintah segera mempunyai solusi dan mempunyai aturan yang tegas. Jangan hanya dibebankan kepada pinjol ilegal, tapi pinjol legal yang jelas sumber masalah dari semua ini seakan dibiarkan hanya sebatas karena mereka telah terdaftar di OJK. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terbantu dengan ada petisi ini. Dan silahkan ikut berpartisipasi dan ikut juga untuk menandatangani ini. Semoga saja walaupun pinjol tidak akan dihapuskan, tapi minimal mempunyai satu kiblat aturan yang tegas yang bisa kita pedomani supaya tidak tersisa seperti ini lagi. Ya, jadi sekian dulu dari